Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Oke, kita bertemu lagi bersama Bunda Dela di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sebelum itu Bunda Dela harap anak soleh dan soleha menonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa buku SKI-nya dibuka. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Disimak dengan baik ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 1 minggu, Abdul Muthalib mengundang semua orang Quraisy. Mereka pun hadir di rumah Abdul Muthalib dan ikut menyatakan kegembiraannya. Mereka menanyakan nama yang akan diberikan kepada anak itu. Abdul Muthalib menjelaskan bahwa ia telah memberikan nama Muhammad yang artinya orang terpuji. Orang-orang Quraisy heran karena nama itu di luar kebiasaan dan belum pernah ada seorang pun dari kaum Quraisy bernama Muhammad. Abdul Muthalib selaku kakek Nabi Muhammad menjelaskan bahwa anak ini tidak serupa dengan anak-anak lain. Anak ini diberi nama Muhammad agar kelak semua orang memujinya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga memiliki masa ketika beliau menjadi anak-anak. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW masih bayi, beliau disusui oleh ibunya selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari tersebut, beliau disusui oleh Suwaibah selama beberapa hari. Nah, selanjutnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat Arab ketika itu, ketika Nabi Muhammad SAW masih bayi, ia diserahkan kepada wanita dari desa Sa'diyah yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib untuk disusui dan diasuh di desa itu. Halimah berasal dari desa Sa'diyah. Dia digelari dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah. Halimah tinggal di desa Sa'diyah dekat Taif yang terkenal subur dan segar. Suaminya bernama Haris bin Abdul Uzza yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Qabsyah. Mereka mempunyai 4 orang anak. Keluarga Halimah sangat menyenangi Nabi Muhammad SAW. Halimah menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa kasih sayang seperti kepada anaknya sendiri. Nah, setelah disusui selama 2 tahun kepada ibunya di Mekah, namun karena di Mekah sedang berjangkit penyakit yang menular, Halimah memohon kepada Aminah dan Abdul Muthalib agar diperbolehkan membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke desanya. Permohonan Halimah itu pun disetujui dan dengan sangat gembira ia membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke desanya dan mengasuh Nabi Muhammad sampai berumur 4 tahun. Perlu diketahui, sejak Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan ibunya, beliau sudah menjadi seorang yatim karena ayah Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Nah, setelah 4 tahun Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan berat hati, ia harus mengembalikan Nabi Muhammad yang sangat disayanginya itu. Halimah harus mengembalikan kepada Aminah ibunda Nabi Muhammad di Mekah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad diasuh oleh ibu kandungnya sendiri dengan dibantu oleh seorang wanita pengasuh yang setia bernama Ummu Aiman. Nabi Muhammad kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, dan sangat menyenangkan. Sewaktu-waktu Aminah pun membawa beliau menemui Halimah di desa Sa'diyah atau kadang-kadang Halimah yang datang di kota Mekah. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya pergi ke kota Yastrib atau Madinah sekarang untuk berziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi keluarganya yang tinggal di Yastrib. Dalam perjalanan itu ikut pula Ummu Aiman. Setelah tinggal di Yastrib selama 1 bulan, mereka bermaksud pulang ke Mekah. Namun
Dalam perjalanan, Aminah sakit parah hingga wafat dan dimakamkan di desa Abwa, yaitu desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Betapa sedihnya hati Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Dalam usia 6 tahun, beliau sudah menjadi anak yatim piatu. Ayahnya meninggal sewaktu beliau dalam kandungan, dan ibu yang sangat mencintainya telah meninggal juga. Nah, akhirnya setelah Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu, maka Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Setelah pemakaman Aminah, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Ia menyerahkannya kepada Abdul Muthalib kakeknya. Dengan perasaan duka cita, Abdul Muthalib menenteramkan hati beliau dan dia pun mengasuh serta merawat cucunya dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Abdul Muthalib hanya sempat mengasuh cucunya yang sangat disayangnya itu selama 2 tahun. Abdul Muthalib meninggal dalam usia 80 tahun, sementara Nabi Muhammad waktu itu baru berumur 8 tahun. Beliau telah kehilangan lagi orang yang menyayangi dan yang menjadi pelindungnya. Ketika Abdul Muthalib sakit, beliau mengumpulkan anak-anaknya seperti Abu Lahab, Abu Thalib, Abbas, Sofia, dan Hamzah. Mereka sangat menginginkan mengasuh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad disuruh memilih salah satu dari pamannya itu yang akan mengasuhnya sepeninggal Abdul Muthalib. Setelah diam beberapa saat, Nabi Muhammad memilih tinggal bersama salah satu pamannya yaitu Abu Thalib, yaitu ayahnya dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kita kuis sebentar ya, pembahasan kuis di kegiatan siswa aktif 4. Nah, pasangkanlah soal di sebelah kiri dengan jawabannya yang ada di sebelah kanan, sehingga menjadi pernyataan yang benar. 1. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut? Ya, C. Maulid. 2. Nama ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Jadi G. Nomor 2 itu jawabannya G. Nomor 3, orang yang memberi nama Muhammad itu adalah Abdul Muthalib. Jadi jawabannya B. 4, ibu susuan Nabi Muhammad SAW yang kedua. Nah, jawabannya J. Halimah Sa'diyah. 5, menjadi yatim piatu ketika umur usia 6 tahun. 6, tempat makam Abdullah di mana? Jawabannya adalah D. Yastrib atau Madinah, yang sekarang kita sebutnya Madinah. Terus ke-7, tempat di makamnya ibunda Nabi Muhammad SAW adalah, nah jawabannya itu I, di Abwa, daerah antara Mekah dan Madinah. Ke-8, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat kakeknya ketika berumur A. Usia 8 tahun. Ke-9, perawat Nabi Muhammad setelah Abdul Muthalib adalah Abu Thalib pamannya. Jawabannya H. Abu Thalib. 10, Abdul Muthalib wafat pada umur, jawabannya F. Usia 80 tahun. Silakan dikasih centang, dihubungkan di buku masing-masing. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.